Di tengah dunia yang semakin gelap dan penuh ancaman, Rusia melakukan sesuatu yang membuat para analis militer terdiam. Di dalam pabrik tertutup di Komsomolsk-on-Amur, suara mesin tidak pernah berhenti. Logam-logam disambung, rangka pesawat dibentuk, dan dari sana lahirlah monster baru yang akan mengubah wajah langit dunia. Inilah Su-57 Velon, jet tempur siluman generasi kelima Rusia. Dan sekarang, Rusia memproduksinya secara besar-besaran. Tapi mengapa Rusia begitu tergesa-gesa? Apa yang mereka persiapkan? Dan untuk siapa monster ini ditujukan? Ketika dunia menganggap Rusia terkunci oleh sanksi dan keterbatasan ekonomi, negara ini justru melangkah dalam diam. Dari pabrik besar United Aircraft Corporation, UAC, program produksi massal Su-57 kini bergerak cepat. Rostec memperluas jalur produksi dengan sistem robotik baru, dan setiap bulan, satu demi satu, Su-57 keluar dari hanggar. Dalam waktu dekat, lebih dari 70 unit dijadwalkan memperkuat Angkatan Udara Rusia. Bagi para pengamat militer, ini bukan sekadar peningkatan jumlah pesawat, ini adalah transformasi strategis. Sebab setiap Su-57 baru berarti satu langkah lagi menuju superioritas udara yang selama ini dipegang Amerika dan NATO. Namun, di balik kebangkitan itu, muncul pertanyaan yang mengerikan. Apakah Rusia sedang bersiap untuk perang yang belum diumumkan? Su-57 bukan pesawat biasa. Ia adalah simbol dari revolusi digital dalam perang udara Rusia. Tubuhnya dibuat dari material penyerap radar, sistem aerodinamisnya dirancang untuk memecah gelombang elektromagnetik, dan kokpitnya dilengkapi avionik berbasis kecerdasan buatan. Radar AESA-nya mampu melacak puluhan target sekaligus, sementara sistem L-band di sayapnya dapat mendeteksi pesawat siluman barat seperti F-35 atau B-2 Spirit. Lebih mengerikan lagi, Su-57 bisa berpikir, mengidentifikasi ancaman, memilih senjata, dan menghitung sudut serangan dengan algoritma otomatis. Dalam skenario peperangan nyata, pilot hanya menjadi penentu akhir. Semua keputusan taktis bisa dilakukan oleh sistem on-board. Jika mesin kini bisa memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang hancur, apakah ini masih perang manusia atau perang algoritma? Pabrik Ken AZ kini menjadi jantung industri militer Rusia. Sementara dunia barat memberlakukan sanksi dan embargo, Rusia beradaptasi dengan cepat, membuat komponen lokal, memproduksi mikrochip sendiri, bahkan mengembangkan sistem robotik perakitan yang sepenuhnya otomatis. Hasilnya mencengangkan, kapasitas produksi meningkat 2 kali lipat sejak 2022. Laporan dari Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa mulai 2025, Rusia menargetkan pengiriman 20 unit Su-57 per tahun. Peningkatan ini menandai babak baru dalam strategi pertahanan udara Rusia. Bukan lagi defensif, tapi ofensif. Dan jika produksi ini terus berlanjut tanpa gangguan, maka untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, Rusia akan memiliki armada jet siluman terbesar di luar Amerika Serikat. Namun, kekuatan Su-57 tidak berdiri sendiri. Di atas langit uji coba, Akhtubinsk, drone siluman S-70, Okhotnik B terbang, berdampingan dengan Su-57, mengikuti setiap manuvernya secara sinkron. Inilah pasangan maut masa depan. Su-57 sebagai otak, Okhotnik sebagai tangan pembunuh. Melalui sistem data link terenkripsi, satu pilot Su-57 dapat mengontrol hingga 4 drone tempur sekaligus. Drone-drone itu bisa membawa rudal, mengacaukan radar musuh, atau menjadi umpan elektromagnetik. Konsep ini menjadikan Su-57 bukan hanya pesawat tempur, melainkan pusat kendali udara yang bisa menciptakan awan tempur digital. Pertanyaannya, jika satu pilot mampu mengendalikan armada drone, berapa lama lagi hingga manusia tak lagi dibutuhkan dalam perang? Tidak ada yang lebih menakutkan dari serangan yang tidak terlihat.
Seluruh senjata Su-57 tersembunyi di dalam tubuhnya. Rudal R-77M untuk pertempuran jarak menengah, R-74M2 untuk dogfight, dan rudal jelajah K-59MK2 untuk menghancurkan target darat dari jarak ratusan kilometer. Bahkan, versi terbaru Su-57 mampu membawa rudal hipersonik mini Kinzhal yang kecepatannya bisa menembus pertahanan udara manapun. Dalam laporan intelijen Barat, disebutkan bahwa Su-57 telah digunakan dalam operasi rahasia di Ukraina, menembakkan rudal dari luar jangkauan radar NATO, lalu menghilang tanpa jejak. Jika benar, berarti Su-57 telah menjadi senjata pertama Rusia yang beroperasi dalam diam total. Dan dunia mungkin tak pernah tahu berapa banyak serangan yang sudah terjadi tanpa ada radar yang menyadarinya. Produksi besar-besaran Su-57 bukan sekadar modernisasi militer. Ini adalah bagian dari strategi global Rusia. Dengan membangun jaringan A2/AD anti-access area denial di Kaliningrad, Crimea, dan Suriah, Rusia bisa mengunci ruang udara NATO. Su-57 akan menjadi tulang punggung sistem itu, beroperasi bersama S-400, S-500, dan radar Voronezh DM. Namun, ancamannya tidak berhenti di Eropa. Jika Rusia mengekspor varian Su-57E ke negara-negara sekutu seperti Iran, India, atau bahkan Suriah, maka keseimbangan udara Timur Tengah akan berubah total. Bayangkan, Iran memiliki Su-57 dengan rudal hipersonik, sementara Israel masih bergantung pada F-35. Apakah langit Timur Tengah akan tetap sama, atau justru akan menjadi medan pembuktian pertama antara teknologi siluman Timur dan Barat? Kini, setiap kali satelit NATO memantau Komsomolsk, mereka tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di sana, sesuatu yang bisa mengubah masa depan peperangan. Rusia tidak lagi sekadar bereaksi, mereka menciptakan sistem yang membuat dunia harus menyesuaikan diri. Su-57 bukan hanya pesawat tempur, ia adalah pesan geopolitik, simbol bahwa Rusia tetap berdiri di tengah badai ekonomi dan politik global. Namun, pertanyaan besar menggema di seluruh dunia. Berapa lama lagi sebelum Su-57 mulai beroperasi dalam jumlah besar di langit konflik nyata? Apakah Barat siap menghadapi kekuatan udara baru yang mampu menembus radar dan menyerang tanpa suara? Dan jika suatu hari Su-57 melintas tanpa terlihat di atas langit yang damai, apakah manusia masih punya waktu untuk mendongak ke atas sebelum semuanya berubah? Dunia telah memasuki era baru, era di mana perang tidak lagi terlihat, tapi bisa datang kapan saja. Su-57 bukan sekadar pesawat, ia adalah simbol perubahan dan peringatan. Karena di langit masa depan, yang tak terlihatlah yang paling mematikan.